mau doa sendiri, siapa yang disalamin? Assalamualaikum, gak ada siapa-siapa. Assalamualaikum, gak ada. Tapi kalau kita sholat berjamaah, seberapa banyak orang di masjid itu, ada puluhan, ada ratusan, maka pahala dari sebanyak orang itu dapat. Karena kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain, kita dapat pahala. Saya mendoakan Ilham, semoga dapat rezeki yang banyak, semoga dapat jodoh. Nah itu saya dapat pahala. Nah ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ke kanannya ada 200 orang, maka sebanyak itu pula pahala yang kita dapat. Kemudian kita Assalamualaikum sebelah kiri, ada 300 jamaah, maka selama itu juga kita dapat. Nah inilah kenapa sholat berjamaah afdal bisa isri darajat, dengan 27 derajat soal pahala sholat berjamaah, pahalanya daripada sholat sendiri. Dari satu saja, dari Assalamualaikum saja kita udah paham. Karena kalau sendirian doain siapa? Assalamualaikum. Nah, yang ada jin, jadi nggak kelihatan ya. Atau bisa jadi hitungannya pesan tebus gitu, bisa jadi. Tetapi logikanya kalau sholat berjamaah itu ada orang-orang di samping kita, ada kiri kanan kita, sehingga itu menjadi doa. Nah ini sholat itu mengandung 2 unsur, vertikal dan horizontal. Kemudian rukun Islam yang ketiga itu zakat. Di dalam Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, orang-orang yang beriman, infakkanlah, zakatilah, sedekahilah dari harta-harta yang baik dari apa yang telah kamu usahakan, yang perintah zakat. Nah, ketika kita melaksanakan zakat, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri atau zakat al-mal an-nafsi fardu lillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal dari saya sendiri karena Allah Ta'ala. Ketika kita menyebutkan karena Allah Ta'ala, vertikal. Karena kenapa? Kita termasuk orang yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Makanya kenapa perintah zakat, perintah sholat, perintah puasa itu tidak diberikan kepada ya ayyuhannas, tidak dipanggil kepada orang-orang. Karena Allah tahu bahwa yang mampu melaksanakan zakat, puasa, sholat itu hanya orang-orang yang beriman, Pak. Ini juga termasuk kita sholat juga tergantung pada kadar keimanan seseorang. Kalau imannya bagus, 1 jam sebelum maghrib dan masjid, imannya paling bagus sih boleh terima. Imannya lebih rendah lagi pas azan dia datang, rendah lagi pas iqomah dia datang. Imannya lebih rendah lagi, pas iqomah dia datang, sholat berjamaah. Iman rendah lagi, masbuk dia, ketinggalan 1 rakaat. Rendah lagi, munfarid dia, atau gelombang kedua. Iman rendah lagi, maghribnya jam 6, di setengah 7. Imannya nggak ada, sholat sekarang. Karena Allah tahu yang mampu mendirikan sholat adalah tergantung kepada iman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Sama ketika perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lagi-lagi tidak ya ayyuhannas. Tapi kalau ittaqullah ya ayyuhannas taqu rabbakum, kalau disuruh takwa semuanya. Tapi kalau udah ibadah secara yang bersifat berat-berat itu pasti iman. Karena yang mampu menjawabnya hanya seberapa besar iman seseorang. Ya, maka ketika zakat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu Kemudian zakat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini perintah tentang zakat. Itu pun ketika kita menunaikannya lillahi ta'ala, maka vertikal. Tapi kita tahu manfaat dari zakat adalah horizontal, sosial. Supaya Allah memerintahkan kita ini supaya peduli. Supaya kita peduli. Maka zakat, karena manfaat zakat itu untuk menghapus kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Begitupun dengan puasa. Di Al-Baqarah 168 ayatnya yang paling paham kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita niat nawaitu shauma qadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala. Ketika kita puasa nih pagi hari habis sahur lillahi ta'ala, kita puasa karena Allah, vertikal. Tapi sebenarnya manfaat puasa apa sih? Allah ingin kita peduli bahwa ternyata kalau kita nggak makan tuh lapar, lemes kan? Allah cuma pengen tahu bahwa orang kaya, orang yang biasa makan setiap hari 3 kali sehari, nih masih banyak saudara-saudara kita yang jarang makan. Maka rasakan itu, lapar itu luar biasa. Makanya di endingnya di bulan puasa kita disuruh zakat fitrah. Kenapa?
Karena supaya esensi dari puasa, supaya kita peduli. Akhirnya berbagi rezeki, berbagi beras, berbagi uang, berbagi zakat, sedekah. Kenapa? Esensi dari puasa supaya kita merasakan hakikat dari puasa itu. Merasakan bagaimana ada banyak jutaan, bahkan ribuan juta orang yang masih jarang makan. Unsur horizontal, unsur sosial. Jadi kajian kita ini kita akan memperdalam tentang takwa individu dan takwa sosial. Jadi kita melaksanakan perintah itu takwa individu. Tetapi esensi dari semua ibadah yang Allah perintahkan itu mengandung takwa sosial. Dan yang kelima itu haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita diperintahkan untuk berhaji ada yang mampu. Ya. Cuma bingung saya. Terkadang umatnya juga yang bikin gak mampu. Udah tua baru daftar haji, padahal bila mampu. Ya kita mampunya kapan? Lagi sehat, lagi muda. Jadi kalau udah punya uang, masih muda daftar. Kenapa? Itu mampu melaksanakan. Berat di Minanya kemarin desak-desakan pada meninggal. Kita nunggu tua dulu. Lagi muda kenapa belum berangkat haji? Takut dibalas sama Allah, alasan. Jadi terkadang kata Allah bila mampu itu kapan? Usia muda, lagi sehat. Udah tua mana mampu. Akhirnya terjadi banyak kecelakaan di Jumal, di Mina segala macam. Hampir semua kain itu sama dengan negara mana. Orang Arab dulu itu sama kayak gitu. Kenapa? Unsur sosial, kesamaan, kesetaraan, kepedulian sosial, kepekaan sosial. Tidak ada namanya kesenjangan ini, kasta-kasta manusia tidak ada. Tawafnya 7 kali Pak. Tidak ada yang namanya raja. Oh, ini kalau raja cuma 2 kali aja tawaf. Enggak, 7 kali sampai. Dan sama kalau haji harus wukuf di Arafah. Di surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Tanpa ada ujiannya para sahabat, tanpa ada ujiannya tabi'in. Gak mungkin kata Allah kita kalau nanti meninggal itu diuji dulu sekarang di dunia ini. Apa yang sudah kalian infakkan? Itu di akhirat ditanya. Ente sudah infak apa? Sampai buru-buru pengen masuk surga kan begitu, kurang lebih ya dialognya. Tapi bisa jadi yatimnya adalah orang yang tidak nanggung. Kalau misalkan nggak ada bapaknya tapi ada yang nanggung ya nggak harus dibantu juga karena ada yatim kaya ya. Kalau ada 7 konglomerat gitu ya, bapaknya meninggal ada terkaya. Ini yatim yang tidak ada yang nanggung untuk hidupnya biaya hidupnya. Maka ini posisinya ketiga setelah Robin baru wal masakin, baru miskin. Saking posisi yatim itu luar biasa. Kemudian wabni sabil, orang yang dalam perjalanan. Nih kita ini yas'alunaka ma la yunfiqun. Kita akan ditanya nanti. Jangan buru-buru katanya masuk surga sebelum ditanya dulu. Yas'alunaka ma la yunfiqun. Walaupun ini ceritanya sih tentang Bani Israil sebelumnya. Tetapi kita ini nanti di akhirat akan ditanya. Rasulullah yang menjawab. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatam. 3 posisi. Dan ternyata saya baru paham juga kenapa yatim itu tidak termasuk penerima dana zakat. Karena Pak, kalau kita ingin ngurusin yatim kemudian nunggu zakat, kasihan Pak. Zakat kita kalau penghasilan bulan sekali nih, waktu hakoyo mahasiswa di disebutkan di zakat pertanian. Itu ya Allah, yatim baru bisa makan kalau kita udah gajian, kasihan. Atau misalkan Jakarta yang dihitung haulnya setahun sekali, kasihan. Dikasih 2 juta juga habis dalam 20 sebulan 2 bulan. 10 bulannya gimana? Makanya yatim itu dari dana infak. Kenapa? Karena berinfak itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat. Kapanpun boleh berinfak. Maka disitulah anak yatim bisa sekolah, disitulah anak yatim bisa makan, anak yatim bisa belajar. Kenapa? Karena orang dipersilakan untuk berinfak setiap hari. Makanya nih di Al-Baqarah nanti boleh dicek di ayat Al-Qur'annya di Al-Baqarah 214. Posisi yatim yang harus kita santuni itu posisi ketiga setelah orang tua dan saudara kita yatim. Saking urgensinya bahwa kita ini harus memelihara yatim. Minimal kalau nggak memelihara, bantu. Ini ada lembaga semacam Al-Adab Rumah Mengolah Mayat yang Mayat Yatim, mengolah binaan-binaan asrama yatim, pembinaan yatim. Itu titipkan saja. Kalau ngurus kan terkadang nggak semua orang juga bisa ya. Belum tanggung jawabnya besar, belum kadang-kadang di rumahnya kecil. Tapi siapapun bisa.
dengan berkontribusi membantu penyelenggaraan pembinaan anak yatim. Nah, ini posisinya ketiga. Nah, ternyata orang-orang yang individualistik yang hanya memikirkan sendiri tanpa memikirkan anak yatim, fakir miskin, itu disebut dengan orang dayus. Di beberapa hadis mengatakan bahwa la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang dayus. Siapa yang dayus? Bilang ya Rasulullah, orang dayus adalah orang yang individualistik, sholat sendiri, ibadah sendiri, kaya sendiri, ya kan? Apalagi senang-senang sendiri itu. Ini orang dayus, tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena Islam memerintahkan kita untuk ketakwaan sosial dimunculkan. Peka. Jadi semakin tingkat keimanan seseorang bagus, itu semakin peka. Nah, ini setara dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Tadi yang saya bacakan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ternyata Pak, syarat masuk surga itu gampang, cuma dua. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Orang punya iman doang tanpa punya amal saleh nggak mungkin masuk surga. Apa coba yang menyebabkan dia masuk surga kalau tidak punya amal saleh? Atau orang banyak amal saleh tapi tidak beriman. Ya, misalkan apa? Bill Gates, dari sosialnya banyak, karena ada Bill Gates Foundation segala macamnya. Ya, tetapi karena dia tidak beriman, tidak menjadikan dia masuk surga. Atau kita iman saja, percaya sama Allah, tapi nggak amal sholat enggak, sedekah enggak, zakat enggak, cuma dua. Nah, kalau kita lihat nih, iman dan amal soleh itu kan unsur vertikal dan horizontal. Iman itu vertikal, amal soleh itu horizontal, hubungannya dengan manusia. Maka ini sejalan dengan rukun Islam yang 5. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an la ilaha vertikal wa anna Muhammadar Rasul. Mengakui ada manusia biasa yang menjadi utusan Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun, itu horizontal. Itu sama manusia. Kemudian salat. Kita untuk ila salati, kita berikan salat, itu vertikal. Manfaat salat berjamaah horizontal. Ketemu orang, silaturahim, saling mendoakan, itu. Zakat juga sama. Zakat ketika kita menunaikannya lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhriza zakat al-mal an nafsi lillahi ta'ala, fa lillahi ta'ala itu vertikal. Tetapi manfaat zakat kita rasakan ada program rumah ibadah Indonesia, ada mahal yatim, ada pemberdayaan desa gembira, ada pemberdayaan rumah, itu bagian daripada horizontal, aspek sosial dari perintah ibadah. Maka sebenarnya siapapun yang meyakini bahwa ibadah Allah itu wajib dan dilaksanakan, maka orang itu akan semakin baik dan semakin peduli. Tidak mungkin orang Islam itu tidak peduli. Makanya ada yang mengatakan, hadis saya ada mahfuzat ya. Kalau nggak salah mahfuzat, umat muslim itu satu sama lain seperti mata dan tangan. Mata itu kalau nangis, tangan yang usap betul kan? Kemudian ketika tangan yang terluka, mata yang menangis, sakit. Maka ketika kita melihat saudara kita di Suriah, saudara kita di Palestina, itu betul seperti itu. Karena kenapa? Seperti tangan dan mata. Ketika mata menangis, mengeluarkan air mata, tangan yang mengusap. Ketika tangan terluka, mata mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena semakin baik tingkat keimanan seseorang, semakin baik tingkat keislaman pemahaman Islam seseorang, itu akan semakin peduli. Maka kita dorong mudah-mudahan Al-Azhar berlima dalam pembinaan mayfat kreatifnya semakin berkembang, sehingga banyak lahir generasi-generasi yatim yang mampu menjadi agent of change, ya. Menjadi pelopor dalam kebaikan, menjadi pelopor dalam ekonomi Islam, menjadi pelopor dalam politik Islam, menjadi pelopor dalam keagamaan dan sebagainya yang bermanfaat buat masyarakat. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Hadzal Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.